Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Gödel Hawking, Teis Ateis, Perspektif Ta'awul Jasmaniyah Mutasamiyah. Kurt Gödel dan Stephen Hawking merupakan dua ikon dalam sejarah ilmu pengetahuan abad ke-20-21 yang menawarkan posisi ekstrim dalam pertanyaan tentang eksistensi Tuhan. Gödel seorang logikawan yang mengembangkan pembuktian ontologis atas Tuhan, dikenal sebagai pribadi yang religius meskipun tertutup gitu. Di sisi lain, Hawking dalam bukunya The Grand Design secara tegas menyatakan bahwa alam semesta tercipta tanpa peran Tuhan. Tayangan ini bertujuan menelaah perbedaan paradigma pemikiran dari kedua tokoh, Gödel dan Stephen Hawking, tentang eksistensi Tuhan melalui pendekatan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental. Ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental merupakan sebuah pendekatan atau metodologi hermeneutis yang memandang bahwa pemahaman terhadap teks, dalam hal ini teks suci atau realitas, itu tidak hanya berlangsung melalui akal dan bahasa, melainkan juga melalui tubuh, otak, dan keterhubungan dengan dimensi metafisis yang sifatnya spiritual atau transendensi. Kurt Gödel lahir di Czechia seorang matematikawan dan logikawan besar di abad 20 Ia dikenal luas karena teorema ketidaklengkapannya yang membuktikan bahwa dalam setiap sistem aksiomatik yang cukup kuat senantiasa ada pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem itu sendiri. Teorema ini secara filosofis membuka ruang bagi dimensi kebenaran transenden. Ini bahwa tidak semua kebenaran itu bisa ditangkap hanya dengan logika internal dari suatu sistem. Gödel meyakini bahwa realitas itu tidak berhenti pada dunia empiris. Realitas juga menjangkau sesuatu yang lebih tinggi, yaitu alam metafisika atau kondisi atau entitas suprarasional atau Tuhan dalam hal ini. Gödel menolak materialisme dan menegaskan bahwa jiwa manusia itu tidak tunduk pada hukum fisika semata-mata. Secara terbuka, Gödel meyakini bahwa kehidupan setelah mati atau juga keberadaan jiwa yang abadi dan juga meyakini bahwa Tuhan itu niscaya ada. Bagi Kurt Gödel, Tuhan itu entitas niscaya dan rasional. Dalam pandangan Gödel, Tuhan bukanlah sekedar kepercayaan teistik yang sifatnya pribadi, melainkan juga sebagai entitas rasional dan logis itu, di mana keberadaannya itu harus disimpulkan oleh akal yang bersih dan sistem logika yang konsisten. Bagi Gödel, Tuhan bukanlah hasil budaya atau tradisi, melainkan konsekuensi logis dari definisi kesempurnaan. Eksistensi Tuhan lebih pasti daripada eksistensi dunia fisik, karena bisa dibuktikan melalui prinsip deduktif yang tidak tergantung pada observasi empiris. Secara ontologis, dapat dikatakan bahwa Gödel itu memiliki paham idealis realistik, di mana struktur realitas
tidak berakar pada materi, melainkan pada bentuk-bentuk ideal atau entitas metafisis. Ya. Ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Plato dan Leibniz. Ya. Nah, namun berlawanan dengan paham materialisme ilmiah pada umumnya. Gödel juga mempercayai adanya fenomena keabadian jiwa, di mana kehidupan setelah kematian dan bahwa rasio manusia itu bisa menyentuh realitas metafisis melalui intuisi rasional. Ya. Gödel bahkan mengungkapkan dalam sebuah surat pribadinya, ya ini dunia material itu tidaklah utama, dan Tuhan sebagai pusat keberadaan adalah keniscayaan logis. Tinjau dari kacamata atau lensa ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, pandangan Gödel itu mencerminkan adanya integrasi antara satu, tubuh sebagai wadah kesunyian dan penarikan diri. Gödel memiliki gaya hidup yang sifatnya asketik gitu, ya. Sangat menjaga makanan, ya, dan lebih senang menyendiri gitu. Ya, banyak menghindari interaksi sosial yang ramai, yang gaduh gitu. Nah, ini gaya hidup ini menandakan bahwa tubuh Gödel itu diposisikan sebagai ruang kontemplatif yang sifatnya tenang, ya, sehingga memungkinkan munculnya intuisi spiritual. Kedua, ya, otak atau neuro, ya, syaraf-syaraf otak itu sebagai arena tafsir transendental. Struktur logika Gödel menunjukkan keterlibatan adanya medial prefrontal cortex, ya, di bagian dari otak yang otaknya di depan, dan inferior parietal lobe, ya, lobus parietal inferior, ya, di mana ini merupakan wilayah otak yang terhubung dengan refleksi diri, ya, perenungan metafisis serta kesadaran akan realitas yang sifatnya imaterial. Ketiga adalah transendensi sebagai sumber makna tertinggi. Ya, penafsiran Gödel tentang keberadaan Tuhan itu tidak sekedar berlaku sebagai simbol, melainkan juga sebagai entitas yang mengisi ruang kognitif dan spiritual secara penuh. Gödel meyakini dan mengalami keberadaan Tuhan itu secara intelektual dan afektif, ya. Bukan melalui wahyu, ya, melainkan melalui intuisi logis yang sifatnya sangat halus, ya, lembut. Ya. Ini sebuah bentuk penyingkapan yang bersifat ruhani rasional. Untuk Stephen Hawking, ya, ia berangkat, ya, dari semangat empirisme dan teori fisika. Dalam bukunya A Brief History of Time, ya, yang terbit tahun 1988, Hawking masih membuka kemungkinan, ya, tentang keberadaan Tuhan. Namun dalam buku berikutnya yang terbit tahun 2010, ya ini The Grand Design, Hawking menyatakan bahwa keberadaan alam semesta itu dapat dibuktikan dalam tanda petik tanpa adanya keterlibatan Tuhan. Dikatakan olehnya bahwa hukum gravitasi itu sudah cukup untuk memicu terciptanya semesta dari kekosongan kuantum. Bagi Hawking, pernyataan metafisis atau spiritual, katakanlah seperti itu, yakni mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan, ya, itu dapat diatasi dengan M-teori, ya, tanpa perlu melibatkan atau terlibat adanya entitas suprarasional. Nah, dalam hal ini adalah Tuhan. Ya. Hawking mengandalkan kosmologi matematis dan model prediktif, serta menjadikan akal itu semata-mata sebagai pemandu. Pernyataan Hawking yang memperkuat
ya, dalam bukunya The Grand Design, ya, memperkuat bahwa alam semesta itu atau kosmos itu tanpa pencipta. Itu dikatakan olehnya, ya, because there is allow such a gravity, the universe can and will create itself from nothing, gitu, ya. Yang kurang lebih artinya adalah seperti tadi disebutkan adanya hukum gravitasi, ya, maka universe atau alam semesta ini dapat dibentuk atau dikreasi secara mandiri, gitu, dari kekosongan, gitu. Dengan kata lain, ya, menurut Hawking tidak ada kebutuhan metafisis atau ontological necessity, ya, atas Tuhan, ya, sebagai sang pencipta. Alam semesta adalah hasil dari fluktuasi kuantum, ya, dan eksistensinya itu dapat dijelaskan melalui prinsip ilmiah, ya, bukan melalui atau intervensi hal-hal yang sifatnya metafisis, ya, apalagi spiritual. Bagi Stephen Hawking, Tuhan bukanlah entitas yang perlu dalam penjelasan saintifik. Istilah Tuhan itu digunakan hanya sebagai metafora untuk hukum alam, ya, bukan sebagai sosok yang agung dan diagungkan, gitu. Ya. Dikatakan olehnya, it is not necessary, ya, to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going, ya. Yang intinya adalah yaitu, ya, menafikan peran atau entitas Tuhan, ya. Tuhan dikatakan sebagai entitas non diperlukan, gitu. Nah, pernyataan ini merupakan, ya, kritik halus, ya, terhadap gagasan atau pendapat bahwa Tuhan sebagai penyebab pertama atau prima causa, ya, sebagaimana diyakini oleh kaum beragama atau teis. Secara ontologis, ya, pandangan Hawking di atas itu implikasinya adalah munculnya sebuah bentuk kosmologi imanen. Ya, ini bahwa semua proses yang ada di alam ini dapat dijelaskan dari dalam sistem alam itu sendiri, ya, tanpa perlu rujukan keluar, gitu, yang sifatnya transendensi atau spiritual, gitu. Sehingga dikatakan olehnya bahwa tidak ada keharusan metafisis untuk Tuhan, ya. Dan alam semesta itu adalah sistem yang tertutup dan otonom, gitu. Perspektif ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental itu dipahami bahwa keyakinan seseorang itu bukan hanya dari argumen intelektual, ya, atau nalar atau kognitif, namun juga dari tubuh dan sistem syaraf yang membentuk cara mengalami dunia. Kemudian juga dimensi spiritual dan intuitif yang mungkin tidak terwakili secara verbal, ya. Kemudian juga keadaan kesadaran yang embodied, gitu, ya, dan situated, gitu, artinya menubuh, gitu, ya, dan mensituasi. Dari perspektif ta'awul jasmaniyah mutasyamiyah, ya, ini hermeneutika tubuh transendental itu dapat dikatakan pertama, ya, tubuh Stephen Hawking itu sebagai medan yang sifatnya khusus, gitu. Hawking hidup dengan penyakit ALS, ya, amyotrophic lateral sclerosis, yang menyebabkan kelumpuhan total, ya, pada tubuhnya. Hawking sendiri kalau berbicara itu melalui alat khusus, ya, jadi suara sintesis, gitu, dan hampir seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, gitu. Dari sisi jasmani, pengalaman tubuhnya, ya, itu sangat terbatas, ya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya keterlibatan aktif, ya, katakanlah dalam ritus spiritual, meditatif,
atau ekspresi yang sifatnya keagamaan dan embodied gitu. Tubuh menjadi semacam instrumen intelektual murni gitu. Alih-alih ya, pengalaman afektif transendental. Kurang lebih seperti itu. Dua adalah otak dan sains sebagai pusat makna gitu. Nah, fungsi otak Hawkins itu diduga terkonsentrasi pada area seperti ya, dorsolateral prefrontal cortex ya, ya, yang dipakai untuk analisis, ya, kemudian rasionalitas tinggi gitu. Ya, kemudian parietal occipital junction, ya, visualisasi ruang dan waktu. Ya. Sementara itu sistem limbik, ya, yakni sebagai berfungsi sebagai pengolahan afeksi spiritual, ya, kemungkinan kurang aktif ya, secara katakanlah fenomena atau pengalaman keseharian. Kemudian perspektif yang ketiga adalah absennya kesadaran transendental gitu. Ya. Keterputusan tubuh dari relasi aktif dengan spiritualitas ya, dan ritualitas ya, itu menyebabkan pengalaman transendental menjadi redup atau tidak hadir. Setelah kita membahas secara terpisah ya pandangan antara Kurt Gödel sama Stephen Hawking ya, masing-masing gitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk merangkum dalam bentuk tabel ya, dan kita bisa melihat perbandingan secara langsung gitu. Nah, ini ada 3 kolom, yaitu kolom aspek, kedua kolom Kurt Gödel, kemudian kolom Stephen Hawking. Nah, sebagai contoh adalah sikap atau positioning terhadap Tuhan gitu. Nah, yang Kurt Gödel itu teistik logis gitu, ya. Yakni Tuhan sebagai entitas yang sifatnya niscaya, ya, secara logis dan juga metafisis gitu. Nah, sementara Stephen Hawking, ya, non teistik gitu. Tuhan itu tidak diperlukan dalam penjelasan ilmiah ya. Hukum fisika sudah cukup untuk menjelaskannya. Nah, aspek berikutnya adalah model argumentatif ya. Argumen ontologis ya, ini bagi Kurt Gödel ya. Argumen ontologis yang basisnya adalah logika modal dan definisi kesempurnaan gitu. Sedangkan bagi Stephen Hawking itu modelnya adalah model kosmologi kuantum ya, dan M-teori ya, tanpa kebutuhan adanya pencipta eksternal. Nah, kemudian aspek selanjutnya adalah basis epistemik. Ya. Untuk Kurt Gödel adalah rasio ditambah dengan intuisi metafisis serta kontemplasi internal. Gitu. Nah, Stephen Hawking adalah untuk basis epistemiknya adalah rasionalitas ilmiah, kemudian kalkulasi matematis dan observasi empiris. Selanjutnya adalah kondisi tubuh ya. Untuk Kurt Gödel ya, asketik, reflektif, ya, penuh kecemasan eksistensial gitu. Ya, dalam arti ya, tubuh digunakan sebagai medium kontemplasi. Nah, sedangkan Stephen Hawking ya, untuk kondisi tubuhnya ya terbatas secara fisik karena penyakit ALS ya. Sehingga tubuh menjadi instrumen intelektual murni ya, semata-mata gitu. Minim afeksi spiritual. Nah, kemudian aspek ya terkait dengan dominasi sistem syaraf begitu ya. Untuk Kurt Gödel ya, aktivasi kuat di medial prefrontal cortex ya. Kemudian anterior cingulate dan sistem limbik ya. Sehingga ini terkait dengan makna, refleksi, afeksi dan afeksi religius ini. Ini kuat gitu. Nah, sementara pada diri Stephen Hawking ya, dominasi sistem sarafnya ya, aktivasi dominan di dorsolateral prefrontal cortex gitu ya, dan parietal occipital ya. Kemudian untuk sistem limbiknya lemah gitu ya. Sehingga terbentuk rasionalitas
dan visualisasi kosmik semata. Aspek selanjutnya adalah relasi tubuh dengan makna gitu. Ya. Untuk Gödel, ya, tubuh itu sebagai tempat keterbukaan terhadap realitas transenden dan makna ilahiyah. Gitu. Sementara untuk Stephen Hawking, tubuh tidak memainkan peran spiritual. Ya. Realitas itu dijelaskan secara imanan. Nah, tentang aspek pandangan transendensi, ya, ini Kurt Gödel ini terbuka pada dimensi transendental, ya, di luar sistem logika formal gitu dan realitas material. Sementara untuk Hawking, realitas itu dipahami secara tertutup gitu, ya, sebagai suatu sistem tertutup gitu. Artinya tidak memerlukan entitas dari luar, ya, yang sifatnya transenden gitu. Nah, kemudian tentang aspek cara penafsiran Tuhan, ya. Nah, ini Kurt Gödel melalui deduksi logis, ya, dan perasaan metafisis yang sifatnya mendalam itu. Nah, sementara itu Stephen Hawking itu tidak menafsirkan Tuhan sebagai entitas real gitu, melainkan sebagai metafora, ya, atau katakanlah sisa budaya, kurang lebih seperti itu. Tentang kecenderungan hermeneutik, ya, untuk Kurt Gödel, ya, sebut saja ta'awul vertikal gitu, ya, naik ke atas, ya, dari rasio ke intuisi spiritual gitu, ya. Sementara untuk Stephen Hawking itu ta'awul horizontal gitu, atau hermeneutik horizontal gitu, yakni menjelaskan realitas dari dalam sistem kosmos secara fisikal gitu. Sampai pada aspek kesimpulan epistemologis, ya. Untuk Kurt Gödel itu keberadaan Tuhan itu lebih pasti, ya, daripada dunia fisik gitu, ya. Dan dapat dibuktikan secara logis keberadaan Tuhan gitu. Sementara pada Stephen Hawking, ya, keberadaan Tuhan itu tidak perlu diasumsikan gitu, ya, dan dianggapnya bukan bagian dari sains. Disclaimer, ya, dalam hal ini kalau terlihat ada nuansa untuk mendiskreditkan fisik dari Stephen Hawking, itu tidak dalam kapasitas atau dalam niat untuk itu gitu, ya. Dalam hal ini kita melihat keterbatasan fisik dari seseorang itu secara fenomenologis eksistensial gitu, tidak dalam rangka menghakimi atau sejenisnya. Epilog, ya, Kurt Gödel dan Stephen Hawking itu mewakili dua cara manusia modern, ya, modern kontemporer, yang merespon, ya, misteri keberadaan Tuhan gitu, ya. Di mana yang satu melalui pembuktian logika metafisis dan kesunyian kontemplatif, ya, ini yang untuk Kurt Gödel, sedangkan Stephen Hawking, ya, itu melalui kalkulasi kosmologis dan penolakan akan entitas yang sifatnya non empiris. Nah, dari keduanya itu tersimpul adanya konfigurasi tubuh dan otak, ya, dari kedua tokoh tersebut itu berbeda gitu, ya. Nah, dengan pendekatan ta'awul jasmaniyah mutasamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, kita sadari bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu tidak hanya bergantung pada akal atau teks, ya, atau kognitif semata, ya, melainkan juga pada tubuh yang hidup, ya, merasakan dan terbuka pada aspek transendensi atau metafisik. Juga dalam paradigma ta'awul jasmaniyah mutasalamiyah atau hermeneutika tubuh transendental, ya, penerimaan atau kepercayaan terhadap Tuhan dan juga penolakan atau sikap penolakan itu bukan hanya permasalahan yang sifatnya argumentatif rasional gitu,
tetapi juga lahir dari kelindan antara tubuh, sistem saraf, ya, dan keterbukaan terhadap dimensi transendental. Nah, Gödel membuka diri pada realitas di luar logika dunia. Nah, sementara itu, ya, Stephen Hawking membatasi makna ya, pada apa yang bisa dijelaskan secara material dan kognitif. Mengenai ta'awul jasmaniyah mutasamiyah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hermeneutika tubuh transendental, ini merupakan pendekatan atau teori ya yang katakanlah baru ya, yang dicobakan untuk melengkapi ya, teori hermeneutika yang sudah ada gitu. Dengan demikian diupayakan untuk adanya suatu teori penafsiran atau katakanlah metodologi penafsiran yang sifatnya itu holistik ya, yang melibatkan tidak hanya hermeneutika secara lateral ya, tekstual ya, dan kognitif, namun juga melibatkan adanya peran tubuh ya, termasuk juga saraf di otak ya, dalam penerimaan terhadap realitas ya, termasuk teks dan fenomena itu, dan juga melibatkan adanya entitas yang sifatnya transendental gitu atau goib gitu. Dengan demikian diharapkan kita bisa memahami ya, katakanlah memahami teori pemahaman itu secara lebih utuh dan lebih lengkap, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.